Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Bapak dan Ibu dosen Bahasa Indonesia dan Teknik Tulisan Akademik. Kami dari KPF. Next. Ya, ini untuk kelompok-kelompok kami dari kelompok 4. Untuk alih yang pertama, tema alinea adalah pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Jenis alineanya dikosongi, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi adalah argumentatif, metode pengembangannya adalah umum ke khusus. Untuk kalimat topik, selain itu, hasil penelitian sebagai subjek yang dikemukakan sebagai predikat oleh Susanti et al. Mulyadi dan Anindita et al. Sebagai objek pada tahun 2018 sebagai keterangan waktu membuktikan bahwa performa kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh motivasi sebagai pelengkap. Untuk gagasan penjelasnya, yang pertama adalah semangat kerja karyawan, yang kedua karyawan produktif, yang ketiga upaya meningkatkan keuntungan perusahaan. Untuk kelengkapannya, satu alinea memiliki 5 kalimat. Next. Untuk alinea yang asli, yang kalimat pertama sementara itu hasil, ya ini untuk alinea asli. Next. Untuk alinea parafrasanya yang kalimat pertama, selain itu hasil penelitian yang dikemukakan oleh Susanti et al. Mulyadi dan Anindita et al. Pada tahun 2018 membuktikan bahwa performa kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh motivasi. Kalimat kedua, hasil penelitian dari Maruf and Chair pada tahun 2020 memperkuat atas temuan ini bahwa karyawan PT Nirhajaya Teknik Makassar menunjukkan bahwa motivasi mempunyai tingkat hubungan yang kuat dengan kinerja karyawan. Kalimat ketiga, sebelumnya studi kasus pada karyawan perusahaan Bonjus dan Katib dan Alami dilakukan dan dibuktikan bahwa ada hubungan yang cukup baik antara motivasi dengan kinerja karyawan oleh Halawi dan Haider pada 2018. Kalimat yang keempat, selain itu, Nila Sari dan kawan-kawan 2021 mengemukakan bahwa semangat seperti adanya program insentif, gaji tambahan, reward yang menarik, atau minimal memberikan apresiasi untuk karyawannya yang telah mengerjakan hingga tuntas tugas tepat waktu, dan memberikan pengakuan atas kerja karyawan yang baik dapat mempengaruhi performa kerja karyawan. Kalimat kelima, kesenjangan pengalaman terjadi dalam studi Julian Ri et al. 2017 yang justru mengungkapkan bahwa ada pengaruh negatif semangat kerja terhadap performa karyawan, di mana tingginya semangat kerja dalam diri karyawan justru dapat menurunkan performa karyawan itu sendiri. Oke, yang selanjutnya linea kedua. Tema linea efektivitas pembelajaran selama COVID-19. Posisi kalimat topik deduktif, sifat isi argumentatif, metode pengembangan umum ke khusus. Kalimat topik, Sari 2019 sebagai subjek, sependapat sebagai predikat. Jika semakin tinggi pemahaman dan keinginan seseorang terhadap penggunaan suatu teknologi, semakin tinggi pula efektivitas pembelajaran sebagai pelengkap. Gagasan penjelas. Yang pertama, faktor meningkatkan pembelajaran. Yang kedua, efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, dampak pandemi COVID-19. Yang keempat, persepsi pembelajaran online. Kelengkapan terdapat 4 kalimat. Ini untuk alinea aslinya. Untuk yang parafrasenya, yang pertama, beberapa faktor yang dapat meningkatkan proses pembelajaran di rumah, yaitu sebelum dilaksanakan program pembelajaran online, perlu disiapkan fasilitas pendukung, kompetensi, serta pelatihan. Hal ini dikatakan oleh Purwanto et al. 2020. Yang kedua, Sari 2019 sependapat jika semakin tinggi pemahaman dan keinginan seseorang terhadap penggunaan suatu teknologi, semakin tinggi pula efektivitas pembelajaran. Lalu yang ketiga, dampak dari fenomena pandemik ini memaksa dunia pendidikan tinggi mengubah pola kerja pelayanan dari konvensional menjadi pelayanan basis daring. Lalu kalimat keempat, bagaimana persepsi peserta didik terhadap efektivitas penggunaan media pembelajaran online yang telah dilakukan selama pandemi COVID-19 yang ditulis pada artikel ini? Selanjutnya, linea yang ketiga, tema linea pengaruh
persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan, jenis aliannya tidak ada, posisi kalimat topik deduktif, sifat isinya deskriptif dan argumentatif, metode pengembangannya, metode definisi dan sebab akibat. Kalimat topiknya kepuasan pelanggan adalah subjek, akan semakin meningkat predikat jika persepsi harga semakin baik, pelengkap. Gagasan penjelasnya ada 4, yaitu gagasan pertama hasil pengujian secara parsial, yang kedua persepsi harga naik maka kepuasan pelanggan meningkat, gagasan yang ketiga persepsi harga menurut Peter dan Oslon 2014-246, gagasan keempat konsumen membandingkan harga, yang kedelapan kelengkapannya itu memiliki 4 kalimat. Next. Ini adalah kalimat yang aslinya atau alinea aslinya. Next. Ini yang diparafrase, kalimat pertamanya secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan di antara variabel persepsi harga dari kepuasan pelanggan Dewan Kopi Pati karena mengetahui dari hasil pengujian yang dilakukan. Kalimat keduanya, kepuasan pelanggan akan semakin meningkat jika persepsi harga semakin baik. Kalimat ketiga, persepsi harga menyangkut bagaimana informasi harga dipahami oleh konsumen dan dibuat bermakna oleh mereka menurut Peter dan Olson 2014-246. Kalimat 4, konsumen dapat membandingkan harga antara harga yang dinyatakan dengan harga atau kisaran yang dibayangkan atas produk tersebut berhubungan dengan informasi harga. Next. Untuk alinea keempat, tema alinea ekonomi merupakan fondasi. Posisi kalimat topik deduktif, sifat isi ekspositoris, metode pengembangan, metode definisi, kalimat topik, subjek sebagai ekonomi, predikat sebagai merupakan, keterangan sebagai salah satu fondasi, objek kehidupan manusia. Gagasan penjelas ada 5. Yang pertama, ekonomi merupakan fondasi. Yang kedua, bersangkutan kebutuhan ekonomi. Ketiga, ekonomi membantu manusia. Keempat, pentingnya ekonomi. Kelima, konsepnya negara kesejahteraan. Kelengkapan memiliki 5 kalimat. Next. Ini alinea aslinya. Next. Parafrase. Kalimat 1, ekonomi merupakan salah satu fondasi kehidupan manusia. Kalimat 2, hal ini dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang selalu berkaitan dengan kebutuhan ekonomi. Kalimat ketiga, keberadaan ekonomi membantu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperkaya kehidupan mereka secara keseluruhan, termasuk makanan, minuman, pakaian, dan perumahan. Kalimat keempat, menopang perekonomian dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Menciptakan aturan-aturan politik yang berkaitan dengan perekonomian dan menjamin perekonomian masyarakat, khususnya di Indonesia, yang mengutamakan statusnya sebagai warga negara, terutama sebagai negara kesejahteraan kepada negara. Kalimat kelima, dalam konsep negara kesejahteraan, negara memiliki hak untuk campur tangan dalam semua aspek kehidupan termasuk ekonomi. Next. Alinea kelima, tema alineanya media digital tumbuh besar, jenis aliannya strip, komposisi kalimat topiknya deduktif, sifat isinya naratif, metode pengembangannya itu umum khusus dan sebab akibat. Kalimat topiknya yaitu dampak internet dan tarif internet merupakan subjek, mengakibatkan merupakan predikat, berkembang pesat itu objek, di media digital atau online itu merupakan keterangan. Gagasan penjelas itu ada 4. Yang pertama, media digital atau online tumbuh pesat. Yang kedua, tarif internet yang terjangkau. Yang ketiga, kemajuan internet. Yang keempat, peluang besar bagi pengusahaan. Kelengkapannya memiliki 4 kalimat dalam satu alinea. Next. Berikut merupakan alinea asli. Next. Dan ini merupakan kalimat yang udah diparafrase seperti kalimat pertama, dampak internet dan tarif internet mengakibatkan berkembang pesat di media digital atau online. Kalimat yang kedua, umumnya tarif internet yang terjangkau amat baik dan peran unik dalam mempersiapkan gambaran baru, dorongan eksternal untuk mendukung semangat kewirausahaan. Yang ketiga, dari kemajuan internet, melancarkan wirausaha menawarkan produk ke pelanggan secara lebih luas. Yang keempat, pengusaha menjalankan bisnis baru dengan peluang besar yang ada saat ini. Next.
Di sini ada alinea ke-6. Yang pertama, tema alinea yaitu smartphone ponsel yang menawarkan komputasi dan konektivitas. Yang kedua, jenis alineanya dikosongin. Yang ketiga, posisi kalimatnya itu deduktif. Yang keempat, sifat isinya ekspositoris dan argumentatif. Yang kelima itu metode pengembangan definisi. Yang keenam, kalimat topik. Smartphone adalah ponsel itu sebagai subjek yang menawarkan sebagai predikat kemampuan komputasi dan konektivitas itu sebagai objek yang lebih unggul daripada telepon seluler biasa itu sebagai keterangan. Yang ketujuh, gagasan penjelas. Yang pertama, menawarkan komputasi dan konektivitas. Yang kedua, smartphone sangat penting pada digital saat ini. Yang ketiga, dampak negatif smartphone. Yang keempat, dampak positif smartphone. Yang kedelapan, kalimat 5 itu sebagai pelengkap. Next. Ini adalah alinea yang asli. Next. Ini adalah kalimat yang sudah diparafrasa. Kalimat pertama, smartphone ialah ponsel yang memiliki kemampuan komputasi dan konektivitas yang lebih unggul daripada telepon seluler biasa. Kalimat kedua, sangatlah penting smartphone di zaman digital ini karena bisa terhubung dengan mudah dengan fasilitas teknologi saat ini. Kalimat ketiga, penelitian menyatakan smartphone adalah dampak buruk karena membuat orang kecanduan dalam menggunakan aplikasi yang ada di smartphone tersebut. Kalimat keempat, penelitian menyatakan smartphone dapat berdampak positif karena dapat membantu memudahkan komunikasi dan fleksibel. Yang kelima, oleh karena itu pengguna smartphone dapat mengetahui pengaruh hal positif dan negatif dari sang pengguna smartphone. Next. Selanjutnya untuk alinea ke-7, tema alineanya sendiri kriteria standardized root mean square residual. Untuk posisi kalimat topiknya yaitu deduktif, artinya ada di depan paragraf. Untuk sifat isinya deskriptif argumentatif. Untuk metode pengembangannya ke khusus. Dan untuk kalimat topiknya goodness of it, GOF dari penelitian ini sebagai subjek, memakai sebagai predikat, kriteria standardized root mean square residual atau SMSR sebagai objek. Dan untuk gagasan penjelasannya ada 3, yaitu gagasan pertama, definisi dari SMSR. Gagasan kedua, kemungkinan mengukur rata-rata kolerasi. Gagasan ketiga, ketepatan nilai SMSR penelitian dengan standar yang ditentukan. Untuk kelengkapannya sendiri, paragraf ini terdiri dari 4 kalimat yang satu dan padu. Ini merupakan alinea asli dari jurnal. Next. Dan ini ada alinea yang telah diparafrase. Untuk kalimat pertama, goodness of it, GOF dari penelitian ini, memakai kriteria standardized root mean square residual SMSR. Kalimat kedua, SMSR sendiri didefinisikan sebagai diferensiasi antara kolerasi teramati dengan bentuk matriks kolerasi tersirat. Untuk kalimat pertama menggunakan metode aktif pasif, kedua memakai metode sinonim. Untuk kalimat ketiga, hal ini memungkinkan untuk mengukur nilai rata-rata kedua kolerasi tersebut. Untuk kalimat keempat, nilai SMSR dalam penelitian ini sendiri yaitu sebesar 0,097, yang mana berdasarkan teori Henseler, nilai di bawah 0,10 dianggap tepat, sehingga penelitian ini sesuai dengan standar SMSR. Untuk alinea ke-8 memiliki tema alinea yaitu efek penelitian dalam perceived benefit, perceived sacrifice, dan free mentality. Untuk jenis alinea dikosongi. Untuk yang ketiga, posisi kalimat topiknya yaitu induktif, sifat isinya deskriptif, metode pengembangannya umum ke khusus. Untuk kalimat topiknya perceived benefit, perceived sacrifice, dan free mentality sebagai subjek mempunyai sebagai predikat, pengaruh sebagai objek, secara signifikan sebagai keterangan dalam membangun perilaku responden untuk berlangganan jokes VIP yang akan dimasukkan ke dalam penelitian ini sebagai pelengkap. Untuk gagasan penjelasnya, gagasan pertama nilai yang diberikan oleh perceived benefit, perceived sacrifice,
dan free mentality. Untuk gagasan kedua, hasil penelitian dari sikap responden. Untuk gagasan ketiga, seberapa besar pengorbanan yang mampu diberikan. Untuk gagasan keempat, beberapa risiko yang mulai terkurangi. Untuk kelengkapannya tersendiri, kalimat ini sudah memiliki, alinea ini sudah memiliki 5 kalimat. Next. Berikut merupakan alinea yang asli yang berdasarkan dari jurnal. Dan berikut merupakan alinea yang sudah diparafrase. Untuk kalimat pertama, perceived benefit, perceived sacrifice, dan free mentality mempunyai pengaruh secara signifikan dalam membangun perilaku responden untuk berlangganan Jux VIP yang akan dimasukkan dalam penelitian ini. Untuk kalimat kedua, nilai lebih yang diberikan oleh Jux VIP dianggap penting oleh mayoritas responden. Yang dianggap penting, menganggap penting kualitas nilai Jux VIP yang diberikan dalam penelitian ini atas kelebihan yang diberikan dalam mendengarkan musik. Untuk kalimat ketiga, sikap responden mendapat hasil bahwa memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap variabel perceived sacrifice dalam berlangganan Jux VIP. Untuk kalimat keempat, pengorbanan yang kecil membuat responden mau mengeluarkan biaya dalam berlangganan Jux VIP. Untuk kalimat kelima, risiko dari Jux VIP dikurangi dalam aplikasi berbayar premium Jux. Contoh, dalam menjaga rahasia responden pengguna Jux, proses pengunduhan lagu tanpa hambatan, dan masih banyak lagi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila terdapat kesalahan pengucapan ataupun penulisan. Terima kasih.